Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Oke, pertama-tama saya akan bacakan terlebih dahulu soal nomor 1. Daerah arsiran pada gambar di bawah menunjukkan pecahan. Nah, di sini ketika melihat soal seperti ini, kita butuh ketelitian dalam menjawab. Supaya apa? Supaya tidak salah memahami bentuk gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat bagian yang ini, bagian 1 yang ini, dan bagian 2 yang ini, dan bagian yang 2, ini bagian 1, ini sebenarnya bagian 1 maupun bagian 2 itu kalau kita masukkan ke dalam sini, yang bagian 1 arsiran sini ya, lalu yang bagian 2 kita masukkan ke dalam arsiran sini. Nah, sehingga dari gambar ini menunjukkan adalah dua buah arsiran dari 4 bagian. Nah, atau kita bisa bentuk ke dalam sederhananya adalah 1/2. Oke, cukup mudah ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita cek soal nomor 2. Hasil dari 21/3 dikurang setengah dibagi 3/4. Nah, ini saya pindahkan ke bagian atas ya. Soal nomor 2. 21/3 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu 3 dikali 2 itu 6, 6 ditambah 1 itu 7. Sehingga bentuk pecahan biasanya menjadi 7/3 dikurang 1/2. Nah, pembagian ini kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian sehingga menjadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, atau kita balik ya, dikali 4/3. Nah, sehingga kita bisa tentukan yang perkalian dulu ya, yang ini dulu ya, perkalian dulu. Bisa kita coret, hasilnya menjadi 2. Sehingga sini sisanya 1, atas kali atas jadinya 2, bawah kali bawah jadinya 3. Sehingga hasilnya menjadi 7/3 dikurang 2/3. Sehingga hasilnya menjadi 5/3. Atau yang C. Oke, mudah ya. Lanjut, kita jawab soal nomor 3. Hasil dari 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Nah, 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 sehingga hasilnya menjadi, nah, kita panjangkan dulu ya, lalu kita cari KPK dari 2, 3, dan 4. Kita temukan KPK-nya yaitu adalah 12. Nah, sehingga 12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 dikali 1 itu adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 12 dibagi 3 itu adalah 4. 4 dikali 1 adalah 4. Dikurang 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Sehingga hasilnya menjadi 6 ditambah 4 itu 10. 10 dikurang 3 itu adalah 7. Sehingga hasilnya adalah 7/12, yaitu yang D. Masih cukup mudah pada soal-soal bilangan pecahan ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Pada soal nomor 4 ini
Kita bacakan dulu ya soalnya ya. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1.200 meter persegi. Diberikan kepada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangun surau 1/3 bagian. Berapakah sisa tanah dari Pak Ahmad? Nah, sini kita kumpulkan dulu segala informasinya ya. Yang pertama, untuk nomor 4 ini, anak yang pertama, anak yang ke-1 ya, itu mendapatkan 1/5 dikali 1.200 ya. Kemudian anak kedua itu mendapatkan 1/4 bagian ya, dan dibangun surau. Untuk surau itu mendapatkan 1/3 dari 1.200. Nah, ini kita hasilkan dulu masing-masing ya. (1.200) dibagi 5, ini anggap 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, sehingga 120 dikali 2 itu adalah 240 meter persegi. Nah, kemudian ini 12 dibagi 4 itu 3, sehingga hasilnya adalah 300 meter persegi. Kemudian ini 12 dibagi 4 itu 12 bagi 3 itu 4, sehingga hasilnya adalah 400 meter persegi. Lalu kita jumlahkan ya supaya kita tahu berapa total tanah yang sudah digunakan ya. Ini 0, 4, 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 4 itu 9. Berarti sudah digunakan 940 meter persegi. Sementara tanah yang dimiliki oleh Pak Ahmad itu seluas 1.200 meter persegi dikurang 940 Pak Ahmad ya. Sehingga kita dapati hasilnya adalah 1.200 dikurang 940. Itu hasilnya adalah 260 meter persegi. Sisa dari tanah Pak Ahmad, atau jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya. Kita next soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini coba kita cek ya. Urutan dari kecil ke besar untuk pecahan 4/5, 6/9, dan 5/7. Nah, ini banyak cara ya untuk mengurutkan pecahan-pecahan dari kecil yang ke besar. Bisa kita ubah ke dalam bentuk desimalnya masing-masing dulu ya. Misalkan kita tulis 4/5, kemudian 6/9, kemudian 5/7. Nah, masing-masing ini kita cari terlebih dahulu bentuk dari desimalnya ya. 4/5 itu desimalnya adalah 0,8. Sementara 6/9 itu bentuk desimalnya adalah 0,67. 5/7 sendiri bentuk desimalnya adalah 0,71. Nah, ini karena 2 digit di belakang koma semuanya, maka yang 0,8 kita tambahkan 0 di belakang ya, supaya sama ya, sama-sama memiliki 2 digit di belakang koma. Sehingga kalau diurutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Atau kalau kita tulis ulang, yang terkecil yang pertama yaitu adalah 6/9, kemudian
5/7, dan kemudian 4/5. Kita cek, jawabannya yang sesuai adalah yang D, delta. Lanjut ya, kita ke nomor 6. Nomor 6, coba kita bacakan dulu ya soalnya ya. Jika A itu adalah 2/3, kemudian B itu 3/4, maka nilai dari 5A min B atau 5A dikurang B. Nah, pertama untuk nomor 6, 5A min B. 5A min B. 5A itu artinya 5 dikali si A. A itu berapa pecahannya? A itu pecahannya adalah 2/3 dikurang B. B itu 3/4. Nah, sehingga ini bisa kita hasilkan ya. 5 dikali 2/3 berarti 10/3 dikurang 3/4. Nah, kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 yaitu adalah 12 ya. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 10 itu adalah 40. Dikurang 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 3 itu 9. Sehingga hasilnya adalah 31/12. Nah, ini dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 31/12. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 12 dikali berapa yang hasilnya tidak melebihi 31. 12 kali 3 itu sendiri adalah 36, berarti melebihi dari 31 ya. Berarti yang kita ambil adalah 12 dikali 2 ya. 12 dikali 2. 12 kali 2. 12 kali 2 sendiri adalah 24. Sehingga sisanya adalah 7. Nah, jawabannya yang sesuai adalah yang D, delta. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi, jikalau memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, soal nomor 7. Sudah mulai bentuk soal yang agak sulit ya. Soal nomor 7. Hasil dari 3/5/6 dikurang 1/3 dibagi 3/4 dikali 3/7. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita selesaikan dulu bagian kurung yang paling dalam ya. Nah, coba salin dulu ya. 3/5/6 dikurang 1/3 kurung tutup dibagi 3/4 kurung siku dikali 3/7. Nah, kita selesaikan kurung yang bagian paling dalam terlebih dahulu ya. Nanti kita selesaikan yang ini dulu nih. Oke. Sehingga sama dengan 3/5/6 ini, kalau kita kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 6 kali 3 itu 18,
18 tambah 5 itu 23 ya. Berarti 23 per 6 dikurang 1/3. Nah, kalau disamakan penyebutnya atau KPK-nya yaitu adalah 6. 6 dibagi 6, 1 kali 23 itu 23, kurang 6 dibagi 3 itu 2 ya. 2 kali 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 21/6. Nah, kita sudah dapati bentuk atau hasil dari 35/6 dikurang 1/3 itu adalah 21/6. 21/6 dibagi. Nah, kalau dibagi, kalau kita ingin ubah ke dalam kali, itu menjadi dibalik ya. Pembilang jadi penyebut jadi pembilang, sehingga menjadi 4/3. Karena teman di luar dari kurungnya itu adalah juga kali, kita lepas saja ya. Jadi dikali 3/7. Nah, ini bisa kita coret. Habis 21 dibagi 7 adalah 3 ya. Kemudian 3 dibagi 6 itu adalah 2, sehingga hasilnya adalah sisa tinggal 4/2, yaitu 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, next ya, kita ke nomor 8. Tika mempunyai 42 meter kain baju. Ia akan membagikan kain tersebut kepada beberapa anak yatim. Jika setiap anak menerima 1/3/4 meter, maka jumlah anak yatim yang dapat menerima kain tersebut adalah berapa banyak orang. Nah, pertama, Tika itu memiliki 42 meter kain baju. Nah, ini info pertama ya yang kita dapatkan. Kemudian akan dibagikan setiap anak yatim ya, setiap anak yatim itu mendapatkan 1/3/4 meter. Atau ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 4 kali 1 4, 4 tambah 3 itu 7. Berarti masing-masing mendapatkan 7/4 meter. Nah, dari kain yang Tika miliki yaitu sebanyak 42 meter, sementara setiap anak yatim itu mendapatkan 7/4 meter, yaitu artinya 42 dibagi 7/4 ya, sehingga bisa kita balik ya. 42 dikali, ingat kalau pembagian pecahan, pembilang jadi penyebut jadi pembilang, hasilnya menjadi 4/7. Jadi coret, hasilnya menjadi 6, sehingga 6 dikali 4 itu adalah 24, sehingga jumlah anak yatim yang mendapatkan kain tersebut adalah 24 orang ya. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Ayah mempunyai tali tambang 20 meter. Diambil ibu untuk ikat jemuran 5,5 meter. Diminta paman untuk ikat perangkat pikulan 62/3 meter. Sisa tali tambang ayah adalah, pertama, ayah memiliki tali tambang sebanyak 20 meter. Info yang pertama ya. Kemudian untuk dipakai ibu 5 1/2, atau ini kita ubah menjadi 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11. Jadi 11/2 meter ini ibu gunakan untuk ikat jemuran. Kemudian diminta paman untuk ikat perangkat pikulan 6/2/3. Atau ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 3 kali 6 itu 18. 18 ditambah 2 itu 20. Berarti 20/3 meter. Ini
ini Paman gunakan untuk ikat seperangkat pikula, sehingga kita bisa simbolkan ke dalam pecahan menjadi atau sisa tali tambang ayah, itu adalah sisanya jadi 20 dikurang 11/2 dikurang 20/3, supaya sama-sama bentuknya pecahan ini jadi 1. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya, yaitu KPK dari 1, 2, dan 3 yaitu adalah 6 berarti ya. Nah, 6 dibagi 1, 6 dibagi 1 itu 6, 6 kali 20 itu 120, dikurang 6 dibagi 2 itu 3 ya, 3 kali 11 itu 33, dikurang 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 20 itu 40. Nah, udah deh, tinggal kita hasilkan ya. 120 dikurang 33 dikurang 40, kurang 40, hasilnya adalah 47/6. Hasilnya adalah 47/6. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Sama seperti contoh sebelumnya, 6 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh melebihi 47. Nah, berarti 6 dikali 8, 48, artinya lebih ya. Berarti di bawahnya 8, 6 kali 7 ya, 6 kali 7 itu 42, sehingga sisanya untuk sampai ke 47 itu adalah 5 ya. Nah, sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 75/6 yang A. Cukup mudah ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pecahan pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.